Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra sejaman siar, selamat menunaikan ibadah salat maghrib buat mitra yang menjalankannya untuk wilayah Bekasi dan sekitarnya. Nah mitra, seperti biasa kita kembali lagi dengan pengajian Ba'da Maghrib bersama Gus Edward Abu Bakar di kesempatan hari ini ya. Kebetulan hari Selasa, hari ke-25 di bulan Juni 2024. Nah, buat mitra yang ingin bertanya tentang pembahasan kita di sore menjelang malam hari ini atau tentang kajian Islam itu terkait dengan topik ataupun di luar topik, mitra bisa bertanya nanti bergabung di 08 111 86 1003. Dan di studio sudah ada Gus Edward Abu Bakar, rupanya sudah hadir sejak sore tadi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gus. Apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu. Kabarnya Alhamdulillah. baik, sehat ya Gus ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, soalnya masih terlihat, terlihat Betul. di pandangan ya. Baik Gus, rupanya mitra zaman siar sudah menunggu kali ya. Soalnya beberapa hari Gus Edward hanya memberi apa? Suara. 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 Tapi di medsos ada ya Gus ya, tetap ada ya. Baik Gus, mungkin ada topik yang ingin disampaikan yang terkait dengan pengajian pada maghrib bersama Gus Edward Abu Bakar. Silakan Gus. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati, yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mitra Al-Gangga di mana saja Anda berada. Semoga Allah berikan sehat walafiat, panjang umur, berkah selamat dunia akhirat, dan mudah-mudahan segala doanya, harapannya, bahkan cita-citanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan zahir batinnya, dunia akhiratnya diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya hormati juga yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di studio ada Bunda Fitri dan Bang Tian. Mudah-mudahan beliau beserta keluarga besarnya juga diberikan sehat walafiat, panjang umur, berkah selamat dunia akhirat. Semoga segala doanya, harapannya, bahkan cita-citanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan Allah berikan keberkahan, kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik mitra Gangga, hari ini yang berjudul Allah selalu menjagamu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 11, Bismillahirrahmanirrahim, lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya, bergiliran di muka dan di belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. As-Sidi rahimahullah ta'ala berkata, yaitu menjaga badan dan ruh mereka dari siapa saja yang menghendaki kejelekan padanya, juga menjaga amalan-amalan mereka. Demikianlah malaikat-malaikat menjaga seorang hamba dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba mencakup dua hal. Yang pertama, penjagaan kepada dirinya sendiri, anaknya, istrinya, keluarganya, hartanya, dan semisalnya. Yang kedua, penjagaannya kepada agama dan kebaikannya. Terdapat isyarat pada ayat bahwa penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya adalah karena sebab-sebab amalan yang dilakukan oleh seorang hamba. Di antara sebab penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang pertama, keikhlasan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan penjagaan kepada Nabi Yusuf alaihissalam dalam Quran surat Yusuf ayat 24. Bismillahirrahmanirrahim.
kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya'a innahu min ibadinal mukhlasin. Demikianlah agar kami memalingkan darinya kemungkaran dan kekejian. Sesungguhnya Nabi Yusuf itu termasuk hamba-hamba kami yang terpilih. Yang kedua, ketakwaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat At-Talaq ayat 2 sampai 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Siapa saja yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan jalan keluar baginya dan memberinya rizki dari arah yang tiada dia sangka-sangka. Yang ketiga, yaitu kesolehan orang tua. Sebagaimana harta seorang yatim dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan alasan yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala Quran surat Al-Kahfi ayat 82. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana abuhuma salihan. Sedang ayah keduanya adalah seorang yang soleh. Menjaga segala perintah Allah dengan melaksanakan perintah tersebut dan menjaga larangan Allah dengan menjauhi larangannya tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ihfadillaha yahfadka, ihfadillaha yajidhu tujahaka." Jagalah Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya engkau menemukan Allah di hadapanmu. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam At-Tirmizi. Keimanan dan amalan soleh karena semua makhluk berada dalam kerendahan, kecuali siapa saja yang beriman dan beramal soleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat At-Tin ayat 5 sampai 6. Bismillahirrahmanirrahim. Summa radadnahu asfala safilin illa alladhina amanu wa amilus solihat. Kemudian kami mengembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya, yaitu neraka, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan soleh. Masih tersisa sebab-sebab penjagaan lainnya. Harus ada kesabaran dalam menjaga diri dan keluarganya. Mesti ada keteguhan dalam meraih penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerangi hati kita, menerangi jalan hidup kita, agar kita selalu dilindungi, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa beramal dengan amal yang penuh keikhlasan, amal yang dicatat oleh Allah sebagai amal yang penuh ketakwaan kepada Allah, dan amal memiliki orang tua yang soleh, dan kita bisa menjadi orang tua yang soleh. Dari itu semua Allah berkata, bahkan menjelaskan kepada kita bahwa Allah tidak akan meninggalkan hambanya. Terlebih lagi untuk orang yang mau ikhlas, orang yang mau bertakwa kepada Allah, dan orang yang mau soleh atau berbuat kebaikan. Insya Allah Allah tidak akan meninggalkan kita bagi siapapun. Walaupun dia masih jauh kepada Allah, Allah terus memperhatikan kita. Walaupun kita masih banyak dosa, walaupun kita masih suka berbuat maksiat, Allah selalu memperhatikan kita, dan pintu ampunan Allah selalu buka, dan Allah selalu nanti agar kita bisa masuk kepada pintu ampunan Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah menerimanya dengan kasih dan sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan terus kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan kita juga bisa, walaupun sulit, bisa menjalankan hidup ini dengan keikhlasan, ketakwaan kepada Allah, dan penuh dengan kesolehan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahu alam bishawab.
Baik, termohon untuk Gus Edward Abu Bakar yang sudah mengulas atau menguraikan sebagian dari topik yang kita bahas malam hari ini dalam pengajian pada maghrib ya bersama Gus Edward Abu Bakar hingga nanti 30 menit ya. Baik mitra zaman siar, begitu bahagianya kita sebenarnya jika kita menyadari bahwa Allah sebenarnya baik yang taat ataupun yang belum taat masih saja diberikan perlindungan atau menjaganya atau menjaga hambanya kemanapun ia pergi, bahkan ketika mungkin kita sendiri yang akan akan diintai oleh kejahatan itu pun selalu menjaganya ya. Lalu Gus, ada berapa hal atau hal apa saja sih agar Allah selalu menjaga kita walaupun kita berada di satu tempat yang mungkin sebenarnya tempat tersebut juga sangat sangat menyengsarakan atau sangat membahayakan begitu Gus. Ini bagaimana? Jadi ketika kita dalam keadaan sempit lah ya, dalam keadaan mungkin terpuruk ataupun terancam gitu ya. Dalam hati kita yang paling utama adalah keyakinan. Keyakinan apa itu? Yaitu keyakinan kita kepada Allah harus yakin. Bahasa agama Islam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dalam firman-Nya, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan takut karena Allah selalu bersama kita. Jadi yakin itu. Kuncinya sebenarnya dalam agama apapun yaitu keyakinan. Apabila ada orang Islam khususnya, dia menjalankan agama ini tapi tidak keyakinan, maka dia doanya sia-sia, sholatnya sia-sia karena keyakinan itu tidak ada. Kita terhadap makhluk aja gitu, terhadap orang tua mungkin, terhadap anak mungkin, terhadap saudara bahkan teman, kita kurang yakin sama mereka saja, itu urusannya nggak beres gitu ya. Tapi kalau kita yakin, insya Allah, terlebih lagi kita yakin kepada Sang Khalik, kepada pencipta ini, bahkan beliaulah yang memberikan keselamatan, yang memberikan kasih dan sayangnya kepada makhluknya, harus yakin. Jadi ada catatan sedikit, orang Muslim itu kan bahasanya dia punya legalitas. Ketika dia masuk Islam atau dia seorang Muslim, dia punya legalitas. Tapi legalitas itu belum bisa dikerjakan kalau nggak ada keyakinan. Maka butuh orang Muslim itu keyakinan. Maka ada dikatakan Islam, ada dikatakan iman. Orang yang punya legalitas harus penuh keyakinan, insya Allah ketika dia punya pekerjaannya profesional, tidak mencari muka dan menjatuhkan orang lain gitu bahasanya. Ketika dia punya legalitas tapi tidak punya keyakinan, jangankan sesama karyawan, mungkin bosnya aja lengserkan karena keyakinan itu nggak ada. Tapi kalau dia keyakinan, insya Allah dia muncul dari dirinya ada penuh kasih sayang atau menghargai lah. Ya baik Gus Edward, intinya mungkin keyakinan ini menjadikan kita aman ya, bahwa Allah selalu menjaga kita dan selalu di sisi kita di mana kita berada. Lebih-lebih mungkin kepada hambanya yang selalu taat dan beriman, bahwa mungkin Allah juga akan selalu lebih menjaganya, lebih-lebih dari yang seperti biasanya dijaga seadanya gitu ya. Mungkin kalau kita yakin dan taat dan beriman, mungkin akan lebihlah tanpa tak terhingga ya. Betul. Nah, lalu bagaimana Gus ketika ada seseorang yang mungkin terpelanting atau mungkin kecelakaan atau mungkin sebenarnya bisa menghindar ketika kecelakaan itu terjadi, lalu tiba-tiba saja seperti yang kita lihat di misalnya Instagram atau medsos lainnya, ketika ada seseorang yang sudah masuk kolong gitu kan, sudah masuk kolong mobil, tapi kok orang Jawa bilang darahnya kok ngegelundung di tengah-tengah gitu. Nah, apakah ini kita yakin juga ya bahwa hal ini Allah selalu menjaganya gitu? Betul. Jadi sebelum saya jawab, kan pernah saya katakan kalau kita mau berangkat kemanapun ya, mau apapun ya, katakan ya Allah saya bertawakal kepada Engkau, saya tidak punya daya dan upaya, bismillahirrahmanirrahim, ala Allah la haula wala quwata illa billah. Jadi sekaligus kita punya niat bahwa kita benar-benar berlindung kepada Allah, kita menyadari kita nggak punya daya.
bahasa simpel gini Bun, ya Allah Bun, saya nggak ada bunda ini kayaknya mah nggak bakal hidup deh gitu. Bahasa simpel kan begini, itu kan bicara syariat. Iya. Kalau bicara kenyataan kan bicara kehendak Allah, kita lahir tanpa rahim seorang ibu gitu ya. Lewat mana gitu ya. Jadi berterima kasihnya kepada orang tua seperti itu, apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bilang bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Karena apa? Seperti itu karena enaknya umat Islam itu apapun bisa menjadi amal ibadah. Yang penting niatnya baik, lakonnya baik. Jangan sampai begini, pengen nyopet bismillahirrahmanirrahim, ya janganlah. Niat niatnya baik, prosesnya nggak baik. Iya, iya. Nah, jadi niatnya baik, lakon atau prosesnya baik. Nah, ketika di luar sana, ya mudah-mudahan kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada ujian-ujian itu. Ada ujian apa? Misalnya kita berkendara, khawatir dan berhati-hati, kudu mesti harus ya. Jangan sampai selonong boy atau meleng lah gitu ya. Karena pasti ada ujian. Mungkin ujian itu dari lengahnya kita, Bun. Mungkin kita banyak pikiran, mungkinkah jalannya licin dan lain sebagainya. Tadi Bunda cerita sehingga kendaraan kita itu terganggu, kita jatuh dan lain sebagainya. Nah, ketika dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita selamat masih hidup, alhamdulillah. Ketika kita diberikan ujian yang luar biasa, ketika kita dalam keadaan berkendara lalu ujiannya sampai ketabrak kendaraan, mungkin kelindes sampai mati lah gitu ya. Enaknya apa? Kita dari rumah sudah bertawakal kepada Allah, sudah niatnya buat Allah, maka matinya adalah syahid. Tapi yang ngeri ketika dari rumah mau berangkat nggak niat begitu, ya bukannya kita jumpain, kita juga nggak mau lah ada ujian kayak gitu ya. Tapi enaknya ketika kita sudah memohon perlindungan kepada Allah, nawaitunya lillahi ta'ala, insya Allah kita menjadi ahli surga. Karena kita sudah dari awal gitu, ya Allah bismillahirrahmanirrahim, sudah pasrah dan kita menjadikan ini ibadah. Menjadikan lillah kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi intinya menurut Gus, apapun yang kita lakukan atau kemanapun kita pergi, tentu harus dengan doa yang tadi ya. Betul. Ya, jadi kalaupun terjadi sesuatu mungkin itu terkait atau mungkin sudah takdir, maka takdirnya takdir yang baik. Baik. Jadi enak gitu, Bun. Ya, jadi nggak ibaratnya nggak mati konyol lah gitu ya. Betul. Gitu. Karena kan saya potong nih, Bun. Karena pendeknya begini, Bun. Sekurang-kurangnya iman orang, pasti kok dia menyadari abis dari dunia ini mau kemana ya. Maksudnya gini, kira-kira nanti di akhirat itu saya dapat tempat enak apa kagak, pasti ada pemikiran itu. Gak usah ngomongin surga neraka dulu deh, tapi ada balasan gak ya kira-kira, baik atau buruk, kan balasan ada dua tuh, pasti ada berpikir gitu. Tapi saya ngajak diri saya khususnya dan umumnya pada mitra semua, ayo udah kita tahu banget diri kita tuh banyak pahala atau banyak dosa kan gitu, udah bertawakal aja sama Allah lillahi ta'ala. Bukan siapa tahu, saya yakin dengan catatan kita bertawakal kepada Allah dengan niatnya lillahi ta'ala, walaupun amal kita kecil, nanti ketika kita mendapatkan ujung ajal kita, insya Allah syahid, insya Allah jadi matinya husnul khotimah, begitu Bu. Iya, itu yang diinginkan oleh setiap makhluk ya. Betul. Iya. Baik, Gus Edward Abu Bakar, Allah selalu menjagamu. Tentu itu harapan kita semuanya ya, tanpa kecuali, karena tanpa Allah menjaga kita maka segala sesuatunya mungkin kita akan selalu saja mendapatkan bahaya-bahaya. Tapi kalau karena Allah menjaga kita maka kita selalu diberikan keselamatan dan kelancaran dalam segala hal, termasuk entah itu terkait dengan aktivitas keseharian atau jalan-jalan dan lain sebagainya. Itu Gus bilang harus diawali dengan doa. Baik mitra Sejaman Siar, mungkin Gus ingin menyampaikan sesuatu sebelum meninggalkan ruang siar, silakan Gus. Baik, mitra, kita raba lah ya, kita eling, kita sadarkan diri kita sebatas mana punya kebaikan dalam hidup kita, sebatas mana keburukan yang sudah kita lakukan, kan gitu ya. Jadi kita, kalau bahasa guru saya itu, kita renung lah, kita ngoreksi diri lah. Dengan mengoreksi diri itu kita bakalan
enggak ada keegoisan, tapi sudah mempersiapkan bagaimana untuk cinta kepada Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan kita menyadari bahwa kita, ya Allah, saya nggak punya daya nih, saya nggak punya kekuatan. Oke, saya di dunia seorang pejabat, saya di dunia mungkin seorang preman dan lain sebagainya, kita kuat. Tapi nanti ketika di alam kubur, ketika di alam-alam selanjutnya sampai yaumil akhir, apalah daya kita gitu. Kalau ketika kita mati dalam keadaan su'ul khotimah, pernah saya katakan di beberapa majelis, awali hidup ini dengan husnuzon, insya Allah matinya husnul khotimah. Kita melihat orang, melihat siapapun, kita husnuzon, bersangka baik, jangan suuzon. Takutnya kalau suuzon, berburuk sangka, matinya dalam keadaan su'ul khotimah. Nah, awalnya baik, insya Allah baik. Awalnya buruk, takutnya kebiasaan, jadinya akhirnya buruk. Walaupun tidak dipastikan awalnya buruk, akhirnya buruk, belum tentu gitu. Karena kan tergantung Allah yang punya rahmat gitu, Allah yang punya kehendak. Maka kita percaya betul bahwa Allah selalu menjaga kita, mendampingi kita, melindungi kita, bahkan selalu memberikan keselamatan dan kebahagiaan buat kita. Cuman kita mau nggak mendapatkan itu semua? Kalau kita mau, ayo, bahasa Bang Tian tadi bisikin, OTW kepada Allah. Kalau bahasa Bunda Fitri tadi bahasa Sundanya back to Allah gitu. Jadi udah, kita jangan makin ngukur, oh saya banyak dosa, jangan mikir oh saya banyak maksiat, jangan. Tapi kita berpikirnya Allah luar biasa, rahmatnya begitu luas. Daripada murkanya Allah, ayo bareng-bareng kita jalan menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala, kita dekatkan Allah Subhanahu wa taala, biar hidup kita enak, mati kita enak, dan selanjutnya kita mendapatkan keindahan, keenakan dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan segala harapan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.